Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada mahasiswa yang telah join pada kelas hari ini. Jadi, mohon maaf sekali untuk pertemuan kali ini kita online dulu ya. Jadi, insya Allah di minggu berikutnya ya kita akan tatap muka. Cuman untuk apakah tatap muka atau online kita nunggu situasi dan kondisi ya. Jadi, untuk hari ini kita akan online dulu. Nah, hari ini kita akan bahas apa saja yang mau kita diskusikan selama satu semester pada mata kuliah bahasa Arab. Ya, jadi mungkin dari kalian juga kaget kemarin Mistira ngajar bahasa Inggris di semester 2 sekarang ngajar bahasa Arab gitu ya. Nah, jadi pada semester ini saya akan mengampu mata kuliah bahasa Arab selama satu semester ya. Jadi kita akan belajar tentang menulis dan membaca Arab gitu ya. Nah, terus secara materi mungkin ini cukup baru bagi kalian yang belum pernah mendapatkan mata pelajaran bahasa Arab sebelumnya. Saya juga tahu kan paling kalau dari kelas ABC katakanlah ya paling yang pernah mengajar bahasa Arab paling hanya sekitar berapa persen gitu ya. Jadi mungkin dari kalian juga ada yang belum pernah mengambil bahasa Arab, kita akan belajar bahasa Arab dari dasar ya. Seperti kemarin kita sudah bahas bahasa Inggris dari dasar, sekarang kita akan belajar bahasa Arab dari dasar. Untuk SKS memang bahasa Arab tidak sebegitu banyak ya. Jadi harapan saya nanti setelah UAS ya, setelah satu semester, harapan saya kalian bisa menulis ataupun mengartikan kalimat ke dalam bahasa Arab dan sebaliknya ya. Jadi kita nggak akan sampai ke paragraf, tetapi kita maksimal sampai ke kalimat saja. Nah, cuman gini, saya tekankan bahwa kemarin kita kan sudah free ya, jadi hari ini kita akan langsung eksekusi materi. Kita ada 3 pertemuan ya untuk kita menuju ke UTS. Nah, saya tekankan bahwa bahasa Arab ini kalau kalian setidaknya nggak ikut dari dasar, dari pertemuan awal ibarat kata ya, nanti ke depannya akan susah. Itu kemungkinan akan susah karena nanti ketika nanti kita ujian, nanti untuk soal dan jawaban semua akan full bahasa Arab. Ya, semua akan full bahasa Arab. Paling yang bahasa Indonesia itu cuma direction atau petunjuk soal. Misal terjemahkan ke dalam bahasa Arab atau kebalikannya ya, terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia. Paling hanya instruksi, selebihnya semua akan full bahasa Arab. Ya, jadi nanti kita sekilas akan mengetahui bagaimana cara menulis Arab ya. Jadi kita akan sekilas belajar, oh kalau bahasa Arab minim harus bisa nulis, harus bisa baca. Ya, jadi mulai dari sekarang setidaknya saya tahu mungkin kalian juga orang sibuk ya, tapi setidaknya untuk mata kuliah ini memang eh, harapan saya tidak ada yang nilainya buruk ya, tidak ada yang nilainya nggak baik, semua juga paling nggak nilainya baik. Nah, terus apa yang akan kita bahas gitu ya. Nah, yang akan kita bahas selama satu semester ini sebenarnya kita belajar dari dasar. Nah, untuk kontrak belajar mungkin sudah dibaca terlebih dahulu ya, nggak perlu kita bahas ya. Intinya gini, untuk teknik penilaian sama seperti semester kemarin di mata kuliah bahasa Inggris ya. Jadi nanti untuk kehadiran mungkin semester ini akan lebih ketat. Jadi yang hadir ya saya absen, nggak hadir yang nggak saya absen ya. Terus bagi yang belum bisa join ya silakan untuk bisa mengikuti via YouTube ya ataupun mungkin bisa ikut kelas lain A sama B, A sama C saya pun juga mampu. Nah kuliah saya nggak lama paling 1 jam ya. Terus nilainya masih sama A B C D E. Nah terus barangkali ada yang tidak bisa masuk ya mungkin karena pekerjaan, karena alasan apa, silakan untuk bisa izin via grup. Nah, jadi saya buat grup Telegram itu untuk komunikasi dalam artian kita kuliahnya seperti apa, kita kuliahnya mulai jam berapa. Jadi
barangkali ada materi-materi yang saya akan langsung share di grup ya, daripada saya harus ke GC atau Adlink. Nah, untuk Adlink kita fleksibel saja ya. Nanti selebihnya juga kita akan tetap pakai GC. Untuk penugasan tetap di GC. Silahkan yang belum join GC, silahkan join. Link grup link GC sudah saya share di grup Telegram. Jadi nggak ada alasan. Ini saya mau join grup GC. Itu ada sih mahasiswa mau UTS mau UAS tuh baru tanya grup GC. Berarti kan nggak pernah ngumpulin tugas ya. Jadi nggak ada alasan bahwa saya tidak tahu grup GC atau saya belum join grup GC ya, karena memang sudah di share. Barangkali yang gabungnya telat silahkan bisa tanya teman. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah lebih ke pertama dasar dulu, bagaimana kita akan menulis huruf Arab. Kalau huruf Arab itu pasti kita harus hafal huruf hijaiyah ya, dari alif sampai ya. Nah, mungkin barangkali kalian sudah sampai Al-Qur'an, sampai khatam, atau mungkin sempat ikro atau berhenti ya. Setidaknya harapan saya di akhir UTS harus sudah bisa huruf Arab. Huruf hijaiyah sudah hafal. Jadi nggak ada ceritanya bahwa saya belum bisa hafal. Karena nanti materi kita akan bahasa Arab semua ya. Ya, jadi paling cuman untuk cara bacanya pun saya nggak akan tuliskan ya. Jadi kita belajarnya bareng, misal tulisannya Arab ya sudah saya sampaikan secara lisan, saya tidak tuliskan bahwa ini bacanya ini, tidak ya. Jadi tidaknya memang kalian bisa belajar untuk membaca. Nah, kadang orang yang bisa baca, kadang nggak mesti bisa nulis. Tapi kalau orang bisa nulis, pasti biasanya bisa baca. Nah, terus apa yang akan kita bahas? Nah, seputar kosakata. Kosakata dalam bahasa Arab. Cuman gini, mungkin akan lebih banyak kosakata yang akan kita hafal ya. Tetapi saya akan ambilkan kosakata yang sekiranya gampang aja ya, yang ada di sekitar kita. Jadi biar kalian juga nggak bingung. Nah, terus kita akan belajar tentang ya seperti kayak kita belajar bahasa Inggris satu kemarin. Jadi kita kan kemarin belajar tentang vocab gitu ya, vocabulary, tentang kata benda, kata ganti misal, terus kata sifat. Nah, kan kemarin kita juga belajar tentang itu kan. Nah, terus hari ini ya kita sama, kita selama katakanlah satu semester ini kita pun juga akan belajar tentang itu gitu ya. Nah, tentang kata benda, misal kata ganti, terus kata sifat, kata kerja misal. Nah, jadi itu. Cuman gini, bahasa Arab ini termasuk materi yang mungkin akan cukup baru bagi kalian yang belum pernah mendapatkan. Nah, jadi ya dalam belajar ini harus fokus ya. Kita pakai buku apa? Nah, jadi buku bahasa Arabnya kan bukunya sangat tebal sekali. Jadi saya nggak mungkin akan mengajarkan keseluruhan buku. Nah, barangkali saya akan ambilkan beberapa bab saja yang terkait. Nah, mungkin kalau misal kalian perlu fotokopi, katakanlah ya, atau mungkin kalian perlu fotokopi atau apa, nanti mungkin saya bisa hubungi di grup, barangkali kalau pas kalian ke kampus gitu ya, pas ke kampus 1, kalian bisa ambil di meja saya untuk di fotokopi gitu saja ya, karena saya ambilnya buku itu hanya berapa lembar ya, jadi enggak saya ambil keseluruhan, nanti saya pilah dulu mana yang perlu di copy, selebihnya saya pakai PowerPoint. Nah, cuman gini, yang cukup membedakan antara bahasa Arab dan bahasa Inggris itu satu, kosakata dia akan dua kali lipat lebih banyak ya, karena gini, kalau di dalam bahasa Arab itu sangat dibedakan yang namanya diferensiasi gender, dalam artian gini, benda, katakanlah benda gitu ya, benda itu ada yang dia definisikan sebagai benda yang merujuk ke perempuan atau benda yang merujuk ke laki-laki, yang dia jenisnya adalah jenis perempuan dan jenis laki-laki, padahal benda gitu ya. Nah, terus ini juga berlaku ke orang, dalam artian gini, kalau misal benda ya, benda itu kalau kitab, buku itu kitabun, dia gendernya laki-laki misal. Kalau benda yang dia gendernya perempuan misal adalah
sekolah madro satun, biasanya benda yang endingnya dia adalah tak marbutoh atau pakai tun biasanya ya, madro satun. Nah, itu biasanya dia merujuk ke perempuan. Tetapi kalau dia biasanya un belakangnya ya, kebanyakan ya, itu biasanya dia adalah merujuk ke benda yang laki-laki, dalam arti merujuk ke gender gitu ya. Nah, sama halnya untuk kosakata yang terkait dengan profesi atau orang, misal gini, kalau di dalam bahasa Indonesia kan kalau guru gitu ya, guru itu guru datang misal, atau saya Pak Guru, atau misal guru mengajar bahasa Inggris nih misal, guru di sini dia bisa laki-laki bisa perempuan, ya kan luas gitu kan. Dalam bahasa Inggris pun juga sama. Ketika kita pengen menyebut teacher, guru, ya udah teacher itu guru ya, itu entah itu gurunya laki-laki, guru perempuan, ya udah guru itu teacher kan seperti itu. Murid pun juga sama, murid ya murid kalau laki-laki ya intinya ya murid gitu ya. Entah itu laki-laki atau perempuan ya udah itu namanya murid. Student ya student, entah itu girl atau boy katakanlah, itu ya dia tetap student. Nah, kalau bahasa Arab itu beda. Jadi gini, murid laki-laki itu ada bahasa Arabnya, murid perempuan ada bahasa Arabnya. Nah, kalau katakanlah ya, ini sampel aja, murid murid laki-laki dia adalah tilmidun, murid perempuan dia tilmidatun, biasanya ending tone biasanya, tak marbutah atau tone, biasanya itu adalah jenis yang perempuan. Sama halnya guru laki-laki mudarisun, guru perempuan mudarisatun, atau mungkin kita bisa sukunkan mudarisah gitu ya. Jadi ibarat kata memang merujuk ke orang gitu ya, profesi antara dia laki-laki atau perempuan itu udah ada kosakatanya sendiri. Jadi kan ibarat kata kayak berkali lipat kan. Ibarat kata kita cuma belajar tentang guru, kita belajar tentang teacher misalnya, kita belajar tentang guru itu teacher misal. Murid itu student. Tapi kalau bahasa Arab murid itu kosakatanya ada dua, murid laki-laki, murid perempuan, guru laki-laki, guru perempuan. Misal dokter laki-laki, dokter perempuan. Nah, jadi dia bisa double untuk kosakatanya. Itu yang cukup membedakan. Terus perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, terus apalagi yang menjadi beda? Nah, terutama di kata kerja. Kata kerjanya pun juga sama. Kata ganti yang paling kelihatan, kata ganti gini. Kalau kata ganti di dalam bahasa Inggris gitu ya, kita kan mengenal cuma I, you, we, they, she, he, sama it. Ya, itu paling cuma sekitar 7. Nah, sedangkan kata ganti di dalam bahasa Arab dia bisa lebih dari 10. Karena kalau dia kata gantinya itu sesuai dengan gender. Misal saya, kamu, saya, kita misal. Terus kamu laki-laki, kamu perempuan ada sendiri, terus mereka laki-laki, mereka perempuan, mereka 2 orang laki-laki, mereka 2 orang perempuan. Nah, jadi ada banyak gitu ya. Jadi kata gantinya itu lebih banyak dari kata ganti yang ada di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, terus karena kata gantinya ada banyak, maka dia pengaruh ke kata kerja. Sama hanya kalau kita kemarin di bahasa Inggris satu kalian masih ingat. Kalau saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, kata kerjanya kan mengikuti kan, sesuai tenses kan. Verb akan mengikuti si predikat. Kata kerja mengikuti kata ganti kan. Misal kalau IUWD kalau di present tense itu dia tidak pakai SES gitu kan. Nah, tetapi kalau kalau she, he, it gitu ya. Kalau she, he, it itu kan pakai SES. Paling ya pembedanya cuma itu antara IUWD sama she, he, it, 2 paling enggak. Nah, terus kalau di past tense ya entah itu IUWD, she, it semua pakai verb 2 kan. Nah, pakai d atau ed. Nah, kan kayak gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu beda. Jadi kata kerja dia bisa berubah sesuai jumlah kata ganti. Kata ganti kalau dia 10 berarti bisa 10 kata kerja sesuai perubahannya. Misal gini. Kalau bahasa Inggris kan I go, you go, we go, misal gitu kan. They go, she, he, it goes. Ya udah, cuma 2 versi. Kalau bahasa Arab dia bisa beda. Kalau kata gantinya saya itu anak gitu ya. Itu kata ganti kata kerjanya itu udah beda dari kata kerja yang asli. Nanti ada perubahan kok kayak bahasa Inggris sekilas gitu ya. Terus ketika
kami gitu ya. Kami itu nanti kata kerjanya udah beda dari kata kerja yang digunakan saya. Kamu laki-laki kata kerjanya udah beda. Kamu perempuan udah beda lagi. Mereka laki-laki, mereka perempuan beda lagi. Mereka 2 orang laki-laki, mereka 2 orang perempuan, kata kerjanya beda lagi. Jadi, satu kata kerja dasar dalam bahasa Arab, dia bisa berubah sekitar belasan sesuai dengan kata ganti. Lebih banyak hafalan. Tetapi nanti kita ada kok rumusnya, cara merubah. Nah, nanti itu kita akan belajar di situ. Nah, terus apa yang akan kita bahas? Nah, yang terakhir kita belajar tentang untuk masalah tenses lebih kompleks bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu mengenal sampai 12 sampai 16 tenses kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab tenses nggak ada kayak prinsip tenses sih. Cuman kata kerja itu paling cuma kata kerja yang mengacu ke bentuk lampau, kata kerja yang sedang terjadi atau yang akan datang, dan kata kerja perintah. Seperti itu sih yang akan kita bahas. Nah, selebihnya ya kita akan belajar tentang angka 1 sampai 10 gitu ya. Wahid, Isnain, Salasa, kita akan belajar bahasa Arab. Terus saya akan sediakan tabel 1 sampai 100 ya. Jadi nanti bisa dilihat di tabelnya saja. Dan terakhir, nah kita akan belajar tentang bilangan jam. Jadi misal ketika kita pengen menyebutkan gitu ya, pengen menyebutkan jam berapa lebih jam berapa, itu kan pasti menggunakan angka kan. Jadi kita juga akan belajar tentang hal itu gitu ya. Silakan yang belum absen bisa absen ya. Terus nah, cuman gini ya, untuk bahasa Arab itu memang setidaknya kuasai dari dasar gitu ya. Kuasai dari dasar. Kalau udah pertemuan awal, kedua, ketiga itu nggak masuk, biasanya ketika belakangnya itu akan susah gitu ya. Nah, jadi silakan absen. Jadi saya tahu kalian itu kuliah gitu ya. Nah, entah mungkin kalian disambi apa gitu ya, silakan, tapi setidaknya juga absen. Jadi saya tahu kalian ikut. Jadi nggak cuma nongol doang nanti hubungi, maaf nih saya lupa absen, nggak ada cerita ya. Pokoknya ini yang terrecord di sini yang saya absen ya, nggak ada ceritanya maaf nih saya belum absen di komentar gitu ya. Nah, terus apa yang akan kita bahas lagi? Nah, kita akan sekilas ke materi berikutnya. Jadi kalau tadi kita baru ke dasar, memang bahasa Arab itu susah-susah. Untuk materi pun kelas kalian saya samakan dengan yang lain ya. Jadi otomatis kalian tetap harus mengikuti, dan pertemuan kita mungkin akan lebih lama karena kalian kan 2 minggu sekali ya. Nah, oke. Terus kita akan ke sini. Ini yang paling dasar. Kayaknya orang anggap sepele ya. Nah, cuman oke. Nah, kita akan ke sini. Jadi penulisan huruf Arab. Sepele sih. Allah cuma nulis aja gampang. Oke, ini kita bisa coba nanti saat ujian ya. Harapan saya sih pengennya ujian tatap muka ya, jadi setidaknya kalian tuh bener-bener tuh ngerjain di tempat gitu ya, harapan saya. Cuman ya kita nunggu situasi sih, cuman harapan saya pengennya tatap muka, terus kalian ujian gitu ya, ngerjain di paper, di kertas gitu ya. Oke, tentang huruf hijaiyah, kita nggak akan menyanyikan huruf hijaiyah. Nah, nggak ada alasan nih saya nggak hafal. Oke, tidak ada alasan, masa kalah sama anak TPA ya. Jadi barangkali yang belum hafal paling nggak dihafalkan. Kita nggak akan nyanyikan, silakan untuk menyanyikan sendiri. Nah, jadi huruf hijaiyah ada sekian. Ada 26 ya, 26 huruf berdasarkan harokat. Nah, jadi ada alif sampai ya. Kalian harus cukup perhatikan ya. Cukup perhatikan, ini biasanya jadi soal nih, tuliskan huruf hijaiyah dengan baik dan benar, itu biasanya soal nomor 1. Nah, karena kayaknya sepele, Allah cuma nulis doang, cuman dalam huruf hijaiyah itu untuk teknik penulisannya itu, nah ini juga harus hati-hati. Kalau kita modelnya pakai garis kertas bergaris, itu akan kelihatan mana huruf yang harusnya dia di bawah garis, mana huruf yang dia harusnya di atas, mana huruf yang harusnya dia nempel di garis. Setidaknya kalau kita tarik garis lurus itu, nah jadi hurufnya itu enggak di atas garis semua, tidak di bawah garis semua, tetapi ada yang dia di atas dan di bawah. Nah, terus
kita akan belajar tentang harokat. Nanti ada mungkin materi tidak akan saya full harokat ya. Jadi mungkin harokatnya kelupaan gitu, wajar ya, mungkin saya ngetiknya atau saya kopanya kelupaan gitu ya. Jadi mungkin kita yang nggak Arab gundul ya. Arab gundul kalian tahu nggak? Arab yang dia cuma harokat saja. Jadi nggak full harokat, tapi dia cuma harokat tertentu gitu ya. Jadi nggak full gitu ya. Nah, kuasai tentang fathah. Jadi garis apa ya? Ketika ada garis di atas garis ya, garis di atas garis ya. Pokoknya ketika ini adalah harokat di atas garis dia A, di bawah garis dia I, di atas garis ya dia melengkung dia U, terus kita fathah tanwin an ya, domah tanwin in, kasroh tanwin in, domah tanwin un, dan ada huruf tasdid dan sukun. Nah, jadi ada huruf, kalau mungkin kalian pernah dengar lah, mungkin kalian pernah dengar apa, kadang modelnya adalah disukunkan kan, misal kata madrosatun dia jadi madrosah gitu ya. Jadi biasanya tidak dibaca ton gitu ya, tetapi dia dibaca ha. Nah, terus kita akan ke sini. Nah, dalam menulis huruf Arab itu memang cara penulisan di awal, di tengah, dan di akhir itu bisa berbeda. Ya, jadi nggak semua huruf Arab itu ketika dia di awal kata, di tengah, di akhir itu disambung. Jadi tidak semua huruf hijaiyah itu bisa disambung. Tidak semua. Nah, oke, di sini masih mendengarkan? Halo? Apakah masih mendengarkan? Masih. Masih, Miss. Oke, soalnya nggak ada suaranya, saya ragu ya, takutnya kalian kemana gitu ya. Oke, nah jadi gini, ketika huruf hijaiyah di depan gitu ya. Nah, ini sepele, kadang malah. Nah, jadi ketika huruf hijaiyah di depan, tidak semua huruf hijaiyah bisa disambung. Ya, tidak semua huruf hijaiyah bisa disambung. Yang bisa disambung adalah ini. Jadi kalau ini biasanya modelnya kayak garis ya. Kalau kalian nulis Arab gitu ya, itu kan ada garis. Kalau enaknya kan kita pakai buku tulis gitu kan. Jadi misal huruf Arab itu di atas, huruf ba ta dia kan nempel di garis gitu ya. Sedangkan harokatnya ada yang di atas dan di bawah misal. Terus kayak kata jim ha ho itu dia melengkungnya hilang. Terus yang tidak tidak bisa disambung itu adalah 6 huruf saja, alif, dal, ro, terus wawu, nah dan lain-lain ya. Cuman itu huruf yang tidak bisa disambung. Kalau huruf alif kalian sambung nanti jadinya lam, bukan jadi alif. Huruf dal, ro, misal dal kalian sambung nanti jadinya kayak ha. Ini jadi ho. Huruf ro disambung nanti jadi aneh. Wawu kalian sambung nanti sekilas kayak fa atau ko ya. Jadi ini harus diperhatikan. Terus apalagi huruf hijaiyah yang ada di tengah. Nah, hampir semua huruf hijaiyah semua bisa disambung kecuali alif. Huruf alif kalian sambung nanti nggak ada bedanya dong sama lam. Ya, huruf wawu dia juga nggak bisa disambung dengan huruf selanjutnya. Biasanya kayak gini. Nah, terus penulisan huruf hijaiyah. Nah, ini kadang juga yang sering salah. Bukan salah sih, mungkin kurang pas aja ya. Misal ketika pengen menulis mim, kadang mimnya itu jadi aneh. Apalagi biasanya yang paling susah itu menulis hak di sini. Ini biasanya yang paling susah ini. Ya, wawu, menulis wawu itu kadang cenderungnya kayak angka 9 banget malah, harusnya kan dia melengkung, tapi huruf 9 itu kadang terlalu lurus gitu ya. Nah, ain, goin, misal itu juga kadang sering luput gitu ya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Terus yang terakhir, hampir semua huruf hijaiyah yang ada di belakang semua bisa disambung. Nah, semua bisa disambung ya, disambung. Jadi dia itu kalau huruf hijaiyah di belakang dia seperti full gitu ya, full huruf hijaiyah. Jadi dia nggak terpotong seperti yang di tengah atau di awal. Nah,
Ini adalah, nah ini dasar. Misal katakanlah gini, saya cuma minta tuliskan dengan bahasa Arab misal, Bismillah. Cuman kata Bismillahirrahmanirrahim. Misal cuma itu saja gitu. Cuman sepele, Allah cuma nulis Bismillah gampang gitu. Tapi kalau nggak hafal huruf hijaiyah mau nulis apa? Oh Bismillah itu dari ba. Terus sa. Oh sa atau sin atau sa atau apa ya? Sa atau shin ya. Nah misal Bismi. Oh ada mim. Bismillah. Oh ada alif lam misal. Terus ada ha. Bismillahirrahman. Hirroh. Oh oke ini ada tasdid misal. Ada alif lam ro tasdid misal. Terus ada ha. Him misal. Him itu kalau kita nggak apa ya, kalau kita nggak sering perhatikan, oh Bismillahirrahmanirrahim, him itu mungkin kita tuh hak sama mim, padahal hak ketemu ya kan, agak panjang kan, terus ketemu mim. Nah jadi orang bisa baca, bisa, tetapi nggak semua orang bisa nulis. Tetapi ketika kalian bisa nulis, otomatis kalian bisa baca. Nah jadi fungsinya itu. Jadi ketika kita misal katakanlah ya sedikit aja, ketika kita baca Al-Quran, gitu ya, baguslah kalau kita bisa juga tahu terjemahan, gitu ya, karena bahasa Arab di sini yang akan kita pelajari kosakatanya mungkin oh iya ini saya pernah ketemu nih di ayat misal ya itu sebenarnya itu adalah penulisan dasar. Harapan saya setidaknya nggak harus tapi setidaknya mau kita nulis itu tahu gitu ya. Jadi gini fungsinya gini misal kalau kalian hafalan misal bahasa Arab buku kitabun misal kitabun itu kan kaf gitu ya tak sama ba. Kira-kira kita pun digabung nggak ya? Jadi kalian bisa hafal. Jadi setidaknya kita hafalkan bahasa Arabnya. Nulisnya nanti kita sambil jalan. Kita pun itu kaf. Huruf kaf sama tak bisa disambung nggak ya? Terus sama ba bisa disambung nggak? Kita pun itu kita A-nya panjang atau bunnya yang panjang atau Q-nya yang panjang. Nah itu juga pentingnya. Nah kita akan ke sini. Itu adalah penulisan dasar. Kita akan ke percakapan dasar. Perkenalan dulu. Nah, jadi gini. Percakapan, sorry. Oke, nah gini. Bagaimana kalau kita pengen mengucapkan salam ya? Nanti beberapa kalian bisa baca ya. Nah, ketika salam jawabnya assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam gitu ya. Nah, ini nggak akan saya tuliskan cara baca ya. Saya tuliskan arti, bukan cara baca ya. Nah, oke. Ketika saya mengucapkan selamat datang, jawabannya ahlan bik ya, ahlan wasahlan, ahlan bik ya, selamat datang juga. Nah, terus apalagi ya? Ketika saya ingin mengucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam, gitu ya. Nanti ini kalian bisa pelajari sendiri ya. Coba ini sudah ada pertanyaan dan respon gitu ya. Nanti kalian bisa buka sendiri ya. Kita percepat aja untuk salam gitu. Kita nggak perlu pelajari lebih dalam ya. Nah, oke, terus sobahul khair, sobahul nur misal ya. Terus mengucapkan selamat siang apa misal, nah responnya adalah ini. Gitu ya. Mengucapkan selamat sore responnya ini, mengucapkan selamat malam responnya ini. Jadi yang cukup membedakan adalah gini tentang respon. Beda kayak kita bahasa Indonesia. Hai, selamat pagi, pagi. Jawabannya pagi juga, pagi gitu kan. Nah, bahasa Inggris good morning, jawabnya good morning, good afternoon. Kan dia kayak ngulang kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab biasanya antara jawaban dan respon. Jawaban dan pertanyaan itu biasanya beda ungkapannya. Nah, jadi nggak misal saya bilang sobahul khair, selamat pagi, jawabannya juga sobahul khair, enggak, karena biasanya respon dan pertanyaan itu beda. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, bagaimana kalau saya ingin menanyakan kabar nih? Nah ini, seperti yang saya bilang di awal bahwa konsep gender di bahasa Arab itu sangat-sangat kuat. Dalam artian gini, benda gitu ya, kayak tadi saya bilang,
benda aja, dia ada yang gendernya reverse to laki-laki, reverse to perempuan. Kayak tadi, dokter itu ada dokter laki-laki, dokter perempuan. Jadi antara gender perempuan dan laki-laki itu sangat dibedakan. Nah, begitupun juga ketika kita pengen ask something, menanyakan kabar gitu ya, menanyakan kabar, itu pun juga sama. Jadi kita bertanya ke orang laki-laki, kita bertanya ke orang perempuan itu udah beda. Misal gini, kalau secara umum mungkin kalian pernah familiar lah, apa kabar tuh kaifa haluk gitu ya. Mungkin kalian juga pernah kaifa sihah, sehat gitu ya. Apa kabar, sehatkah? Kaifa itu bisa artinya bagaimana, bisa apa. Kaifal ahbar, bagaimana kabar, ahbar dari kata khubaro, kabar gitu ya. Kadang ada bahasa Indonesia itu yang merupakan serapan dari bahasa Arab, jadi sekelas mirip. Terus kaifa, nah jadi gini, kalau dalam bahasa Arab, kamu laki-laki, kamu perempuan itu cukup dibedakan. Mungkin kalian pernah familiar dengan kata anta. Anta itu kamu laki-laki. Kalau anti, kamu perempuan. Miss, kalau ada kata ente itu maksudnya apa? Ya kayak bahasa, kayak apa ya, kalau menurut saya itu kayak bahasa gaul ya. Ente itu kamu maksudnya. Mungkin kalau kalian pernah nonton film atau apa itu kan seringan nyebut ente, gitu kan. Ya sebenarnya itu maksudnya, atau antum gitu ya. Ya itu maksudnya itu gitu ya. Jadi dari kata itu, kalau kamu laki-laki itu anta, kamu perempuan anti. Kalau untuk yang gender laki-laki, dia akan cenderung fathah ya. Kalau untuk pertanyaan gitu ya. Nah, kaifa haluka, laki-laki dia cenderung fathah a. Kaifa haluka, berarti yang saya tanyai, gimana kabarmu laki-laki? Kaifa haluka. Kalau saya ingin menanyakan kabar ke perempuan ya, ke wanita katakanlah, berarti dia pakainya kaifa haluki, jadi pakai kasroh i. Jadi itu yang cukup membedakan. Nah, jadi tanya kabar antara saya pengen tanya ke, misal ada nama Ahmad, saya tanyanya kaifa haluka. Tapi kalau misalnya saya pengen tanya dengan yang namanya Aisyah, kaifa haluki, jadi pakainya dia adalah kasroh i. Gitu. Nah, terus bagaimana untuk menjawab? Tidak ada jawaban pakem dari ucapan tanya kabar, bisa jawab alhamdulillah, bi khair, walhamdulillah. Bi khair itu baik ya, baik-baik saja. Ana bi khair, anak itu saya. Nah, terus kalau ucapan terima kasih itu biasanya mungkin kita cukup familiar dengan kata syukron. Ya, syukron itu terima kasih, syukron jazilan, syukron kasiron misalnya. Itu pun artinya juga terima kasih gitu ya. Nah, terus ucapan perpisahan. Nah, ini udah ada, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, bagaimana menanyakan nama? Prinsipnya itu sama kayak tadi kita pengen menanyakan kabar. Kalau laki-laki dia cenderung fathah A, kalau perempuan dia cenderung kasroh I. Sama halnya kalau saya ingin menanyakan nama. Nah, kalau yang saya tanya laki-laki, dia akan cenderung fathah. Ma ismuka. Siapa namamu? Ma ismuka. Ismun. Ismun itu adalah nama. Ma ismuka. Siapa namamu laki-laki? Berarti yang saya tanya mungkin dia yang laki-laki. Kalau misal saya tanya nama ke perempuan, maka tinggal diganti kasroh, ma ismuki. Ma ismuka, terus ma ismuki. Nah, terus apalagi ya? Terus bagaimana kalau saya ingin menjawab, Miss? Nah, kita jawab dengan kata ismi. Ismun itu nama, ismi itu namaku. Jadi biasanya ada beberapa kata yang dia itu kasroh plus ya sukun, dia jadi ku. Misal ismi. Mungkin kalian pernah ada yang manggil orang tuanya adalah umi, abi, atau mungkin memanggil pasangan, atau mungkin kalian cukup familiar dengan kata umi dan abi. Ibu itu adalah umun. Kenapa bisa jadi umi? Karena dia ada perubahan dari kasroh dan ya sukun, dia jadiku. Berarti umi itu sebenarnya ibuku. Jadi kalau kalian manggil umi itu kayak suatu panggilan kedekatan, ibuku. Abi dari kata abun. Kalau bahasa Arab itu sering ya. Jadi kata itu kayak mengalami perubahan gitu ya. Abun, kata dasarnya abun itu ayah. Kalau kalian nggak percaya coba kalian searching. Umun abu gitu ya, abu atau abun misal, umu karo atau umun gitu ya. Nah, itu terus ketika
dirubah jadi un, itu dirubah jadi kasroh plus ya sukun, dia jadi ku. Jadi kalau Umi itu adalah ibuku, Abi adalah ayahku. Gitu. Kalau ibu itu ya sebenarnya umun, ayah itu sebenarnya abun. Nah, tapi ada i gitu ya. Kayak misal sahabat, sodakotun. Sahabat itu sodakotun. Kalau sahabatku berarti sodakoti. Nah, tinggal ganti itu aja selesai. Nah, terus misal. Berarti ya untuk jawabannya sesuaikan. Kalau misal ma ismuka yang saya tanyai Ahmad, ya jawabannya ismi Ahmad. Nggak mungkin ismi Aisyah. Dan kebalikannya, kalau misal katakanlah saya tanya nama ma ismuki, yang saya tanya adalah Aisyah, ya jawabannya ismi Aisyah, bukan ismi Ahmad gitu. Jadi jawabannya pun harus disesuaikan. Jadi sama-sama harus sinkron. Yang ditanya laki-laki, jawabannya juga laki-laki dan sebaliknya. Nah, bagaimana kalau saya pengen menanyakan kabar gitu ya. Nah, min aina itu dari mana? Dari asalnya dari mana? Kamu datang dari kota mana? Dari daerah mana? Nah, pakainya min aina. Kalau saya tanyai laki-laki, ya, min aina anta. Anta itu kamu laki-laki. Kalau yang saya tanyai perempuan berarti min aina anti. Nanti tinggal jawabannya. Ana min, saya dari, min itu dari, saya, ana itu saya. Ana saya, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Nah, ini kita udah tahu beberapa kosakata. Nah, terus kalau kita pengen menanyakan kewarganegaraan itu negara mana gitu ya. Nah, kita bisa pakai ini. Tanyanya adalah ma jinsiyatuka. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan berarti ganti ki. Nah, itu aja sih. Kalau untuk pertanyaan ya, jadi kalau laki-laki dia cenderung fathah, perempuan cenderung kasroh. Nah, kalau misal saya bertanya, kalau untuk laki-laki ya, misal Indonesia, Indonesiun, berarti untuk laki-laki. Ana Indonesiun, ma jinsiyatuka anta. Kamu warga negara mana sih? Jawabannya ya ana Indonesian. Kalau yang ditanya perempuan, ma jinsiyatuki anti. Terus kamu warga negara mana sih misal? Jawabannya ya ana Indonesia. Biasanya kalau perempuan dia cenderung ya sama tak marbutoh. Gitu ya. Cenderungnya tak marbutoh di belakangan. Gitu. Itu dasar. Nah, terus kita akan ke sebelah sini. Nah, udah mulai nih di sini. Nah, bagaimana kita pengen melakukan perkenalan dalam bahasa Arab? Nah, ini nih. Nah, untuk soal nanti akan seperti ini. Ya, usahakan saya mohon dengan sangat barangkali ada yang belum hafal huruf hijaiyah atau belum bisa baca ya, karena susah ya. Nah, oke. Nanti akan fully seperti ini. Saya nggak akan menyediakan cara baca. Bisa juga loh soalnya. Artikan percakapan ini bisa. Atau saya balikkan, terjemahkan ke dalam bahasa Arab percakapan ini. Misal itu juga bisa ya. Jadi ya segala kemungkinan itu ada. Nah, bahasa Arab itu kayaknya kecil, cuma materinya susah dan nilainya tuh susah. Oke, misal di sini kita, nah terus yang cukup membedakan di bahasa Arab tuh gini, untuk percakapan saja, percakapan teks ya, padahal cuma di teks buku itu antara laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu padahal cuma percakapan teks loh, laki-laki sama laki-laki, perempuan ya sama perempuan, nggak ada laki-laki terus perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, nggak ada. Jadi dia sama laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, misal di sini. Nah, ini namanya, nama-nama yang nanti kita gunakan di buku ataupun di soal ya nama-nama yang sekiranya nama-nama yang Arab ya. Kalian nggak akan temukan. Terus di situ ada percakapan atas nama Rudi, atas nama Dwi, nggak ada. Pasti namanya biasanya nama Arab. Misal apa? Aisyah, Hafsah, Hindun, Aminah, misal Maimunah, terus Mahmudah misal. Kalau misal katakanlah kalau dia terus Khadijah misalnya. Terus kalau dia laki-laki biasanya juga nama laki-laki, misal Khalid, Khalil, Muhammad, Ahmad, terus
misal siapa lagi, Ihsan misal, jadi nama-nama yang Arab gitu ya. Nah, di sini ada percakapan. Nah, jadi nggak semua huruf Arab itu dia full harokat kayak di sini ya. Kan biasanya kalau dia nggak ada harokat biasanya sukun, biasanya ya, tapi saya nggak janji, biasanya. Nah, di sini ada siapa nih? Ada Khalid. Terus ada Khalil. Khalid pengen bertanya, Assalamualaikum. Khalil menjawab, Waalaikumsalam. Khalid bilang, Ismi Khalid. Namaku adalah Khalid. Ma ismuka. K di sini. Kenapa kok pakai ismuka? Karena yang ditanya si Khalil. Khalil itu laki-laki. Dia kan cenderung fathah. Terus Khalid jawab, Ismi Khalil. Namaku adalah Khalil. Terus Khalid bilang, terus Khalid ingin tanya lagi nih, Kaifah haluka? Kabarmu gimana? Haluka kan, berarti kan laki-laki. Terus Khalid jawab, Bikhair walhamdulillah. Aku baik-baik saja, alhamdulillah. Wa kaifah haluka anta? Tambahan anta itu optional ya, nggak harus ya. Wa kaifah haluka itu udah cukup kok. Jadi cuma kayak basa-basi gini. Kamu kan gimana kabarnya? Baik, gitu kan. Terus kalau gimana kabarnya, cuma tanya itu, baik kok. Terus kalau kamu gimana kabarnya, kan kadang cuma untuk optional kan. Jadi kaifah haluka, misal itu udah boleh. Wa kaifah haluka anta, terus kamu gimana kabarnya? Bi khair walhamdulillah. Itu percakapan antara dua orang laki-laki. Terus misal dua orang perempuan, ini Haulah dan Khadijah. Nah, Haulah bilang, Assalamualaikum, Khadijah bilang, Waalaikumsalam. Kalau biasanya percakapan bahasa Arab itu pasti ada salamnya kok. Itu pasti. Nggak selalu harus sobahul khair, sobahul nur. Tapi biasanya salam tuh mostly ada. Nah, terus Haulah bilang, Ismi Haulah, namaku adalah Haulah. Haulah. Ma ismuki, kan pakai ki ya, karena yang ditanyakan perempuan. Ismi Khadijah, namaku adalah Khadijah. Kaifah haluki, pakainya ki, karena perempuan. Terus Khadijah bilang bi khair walhamdulillah. Wa kaifah haluki anti. Terus kamu kabarnya gimana? Kamu perempuan kabarnya gimana? Bi khair walhamdulillah. Terus di dua slide terakhir, nah ini. Terus ini antara Muhammad dan Syarif. Ya, dia pengen tanya tentang asal-asal kewarganegaraan gitu ya. Muhammad bilang salam, Syarif menjawab, Muhammad tanya, min aina anta? Kamu dari mana? Anta kan pakainya anta. Ana min Bagistan. Aku dari Pakistan. Pakistan itu Pakistan. Nanti saya kasih aja ya, daftar negara-negara ya, itu sudah ada namanya ya. Jadi kan gini, Indonesia kan jadi Indonesian ya, karena nggak ada huruf E kan, Indonesia nggak ada huruf E. Pakistan nggak ada huruf P kan dalam bahasa Arab. Kita nggak bisa terus kita akan nulis Pakistan, nggak ada, karena sudah ada kosakata negara itu sudah ada bahasa Arabnya sendiri ya. Jadi kita nggak bisa asal gitu ya. Pakistan itu berarti P, nggak ada huruf P pakainya V, Pakistan. Enggak ya, jadi sudah ada kosakatanya sendiri. Terus hal anta Pakistan, apakah kamu tuh warga negara nih ya, kayak saya bilang tadi ya, sukun itu kepemilikan. Apakah kamu itu warga Pakistan? Naam itu ya. Kalau tidak itulah. Berarti kalau kalian sering familiar dengan naam itu ya. Kalau tidak itu lah. Nah, terus naam, ana Pakistani, iya aku Pakistan. Kalau misal bukan, aku bukan orang Pakistan, berarti ya tinggal lah, ana Indonesian. Itu misal gitu ya. Jadi kalau kita enggak, berarti kita kasih pembenarannya. Enggak kok, aku orang Indonesia. Wama jinsiatuka anta. Terus kamu warga negaranya apa? Gitu kan. Pakainya ka jinsiatuka anta. Laki-laki yang ditanya. Ana Turkiyun. Aku orang Turki. Ana min Turkiya. Aku dari negara Turki. Nah, jadi ketika kalian menemukan kata min terus negara, itu berarti dari negara apa gitu ya. Kayak gini misalnya. Nah, min negara, oh berarti itu adalah negara. Nah, tapi kalau kalian menemukan anak apa, itu biasanya saya warga negara apa gitu. Nah, terus ahlan wa sahlan. Nah, terus yang terakhir, Maryam dan Zainab. Min aina anti? Kamu perempuan dari mana? Nah, Zainab bilang, ana min Misr.
Nah, Misr itu kira-kira adalah Mesir. Misr. Ana min Misr. Aku dari negara Mesir. Nah, terus Maryam tanya, hal itu apakah? Hal itu apakah? Hal anti, apakah kamu perempuan Misriyah? Apakah kamu itu orang Mesir? Biasanya kalau perempuan itu negara itu dia pakai iya belakang kayak tadi Indonesian untuk laki-laki kan, Indonesia berarti untuk perempuan. Berarti kalau ini Misriyah berarti adalah untuk perempuan Mesir ya. Apa kamu itu orang Mesir gitu kan? Ana Misriyah, naam. Kalau la ya berarti tinggal dibenarkan la ana Indonesia. Wa ma jinsiyatuki anti. Terus kamu warga negaranya apa? Ana Suriah. Aku warga negara Suriah. Ana min Suriah. Aku dari Suriah. Ahlan wa sahlan. Jadi kalau kalian menemukan min negara, itu berarti negara. Kalau ana apa, itu biasanya aku warga negara apa. Nah, itu yang jadi apa ya? Kunci dasar gitu ya. Nah, bisa juga saya pakai teks ini terjemahkan dalam bahasa Indonesia atau kebalikannya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, gitu. Terus 5 menit lagi ya, kita akan buka. Terus buku yang akan kita bahas apa gitu ya. Bukunya kebetulan itu saya belum dapat PDF-nya, cuman saya kasih lihat aja ya. Nanti sekiranya perlu kalian bisa ngopi gitu ya. Saya baru milih sih beberapa bab saja yang terkait. Nah, kita akan lihat kalau buku bahasa Arab itu biasanya saya paling suka kalau bukunya itu terbitan Arab asli ya. Jadi huruf Arabnya tuh banyak yang gundul. Cuman kita nggak akan full gundul ya, setidaknya ya paling mungkin nggak ada harokat 1, 2 mungkin ya, mungkin karena kelupaan. Kalau soalnya ngetik bahasa Arab itu susah. Nah, kita sekilas akan bukakan ya, buku yang dipakai. Nah, ini sebenarnya sudah ada ya, nanti saya kasih aja bukunya ya. Nah, di sini sama sebenarnya. Ya, ismi Khalid, ma ismuka. Nah, sudah ada sih semua ya, nanti bisa dipelajari. Nah, ini sebenarnya sama kan? Tuh, sama. Terus ini ya saya ambil dari sini. Ini kan ada artinya kan. Nah, ini sama ya antara Haulah dan Khadijah. Nah, ini untuk kebangsaan nih. Nah, hal Anamin Bagistan. Udah ada di sini nih. Ini pun juga sama ya. Ini yang tadi ya, cuma ini sudah ada artinya. Memang saya sengaja belum ada artinya. Ini untuk profesi nanti aja ya. Nanti kita belum bahas ini. Biasa lihat bukunya sekilas saja ya. Oke, saya akan bukakan sekilas saja tentang buku. Terus biasanya kalau di dalam buku-buku bahasa Arab, itu untuk gambar pun biasanya nih ya, dia modelnya nggak terlalu jelas untuk wajah, karena memang seperti itu. Jadi untuk apalagi kalau untuk gambar laki-laki, ada kalau dia buku, ada yang dia ibaratnya wajahnya juga cukup terlihat. Tapi ada juga dia kayak versi kartun, atau versi paling cuma model arsil. Tapi kalau untuk perempuan, nah untuk perempuan itu kalau misal buku terbitan Arab, itu biasanya jarang untuk wajah bukan dijelaskan ya, ditunjukkan full ya. Ya, jadi wajahnya itu memang kadang dia model cuma hadap samping, dia cuma kelihatan jilbab, atau dia menghadap ke belakang, jilbabnya doang yang kelihatan. Jadi memang ya apa ya,
tidak begitu terlihat bahwa itu wajah perempuan terus jelas, mukanya jelas, pakai bulu mata, pakai lipstik, enggak ya. Jadi memang cuma paling dari samping kelihatan jilbab. Wajahnya pun kadang dia nggak terlihat, dia cuma dari samping kelihatan kayak jilbab saja atau dari belakang gitu ya. Nah, jadi memang tidak 100% terlihat ya wajah perempuan kalau dalam buku-buku bahasa Arab. Kalau Indonesia saya kurang tahu. Cuman kalau misalnya yang versi asli bahasa Arab itu biasanya memang cukup ditutupi ya. Ini karena anggapan kan kayak nggak boleh melukis wajah, mungkin ya, mungkin itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita closing atau mungkin udah pusing ya. Ini baru pengantar ya. Ini belum masuk materi kosakata ya. Insya Allah kita bisa lah ya. Asalkan rutin kalian masuk, insya Allah bisa. Oke, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau di buku-buku asli, nah dia bukunya kan kayak gini. Jadi dia nggak akan full harokat. Jadi kayak semi gundul, tapi ya nggak gundul banget ya. Untuk saya. Jadi memang kayak gini. Ya bukunya tuh. Nah, kadang kalau kita udah terbiasa, meskipun dia nggak full harokat, kita bisa baca kok ya. Kalau mau udah terbiasa ya. Ya kayak ginilah pokoknya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Jadi insya Allah kita ketemu di 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita langsung eksekusi ke kosakata ya, banyak banget ya. Jadi usahakan kalian ngikutin biar kalian nggak ketinggalan. Kalau kalian kuasai dari awal ke belakangnya insya Allah akan gampang. Jadi konsep laki-laki perempuan udah gampang. Kok ada yang kayak fahaluka, kayak fahaluki, kan cuma masalah A sama A itu udah beda loh ya. Jadi peletakan harokat kalau dalam bahasa Arab itu udah beda. Arti kan bisa beda kan kalau kalian tahu. Arti aja udah berubah, apalagi kalau ini penggunaan antara gender laki-laki dan perempuan. Nah, itu memang kita harus hati-hati. Tapi kalau misal di Arab gundul itu biasanya nggak jadi masalah. Cuman kan kita baru dasar ya, setidaknya ya kita biar tahu dasar. Kayak kalian gini, nanti kita akan belajar kenapa kalau misal di dalam ayat gitu ya, di dalam Al-Quran itu ada yang muslim, ada yang muslimin. Nah, gitu. Jadi biasanya muslim itu untuk yang banyak. Nah, kayak gitu kita akan belajar nanti di kata ganti. Kayak gitu aja. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat, semoga nggak pusing ya, atau bahasa Arab udah pusing gitu ya. Nah, kita akan belajar dari dasar dan pelan-pelan ya. Oke, sekian, selalu jaga kesehatan ya. Semoga kerjaan sama kuliahnya lancar gitu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.